Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran 102. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini kita masih bisa menghadiri sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan kita bersama untuk mendengarkan atau mendapatkan informasi tentang judulnya kajian umum. Kajian umum itu bisa berupa informasi yang dari Quran maupun dari hadis maupun informasi suatu kegiatan-kegiatan yang mana kita lakukan untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, niat kita untuk melaksanakan ibadah. Selamat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, rujukan kita, Rasulullah SAW bersama sahabat, bersama keluarganya, serta juga para penerus-penerusnya yang setia, termasuk yang kita hadir di sini. Para bapak ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang informasi yang mana kaitannya dengan tentunya tentang kemakmuran masjid. Saya ambil referensinya yaitu ayat surat At-Taubah ayat 17 dan 18, di mana di situ menerangkan siapa yang berhak memakmurkan masjid menurut Al-Quran, bahwa ayat 17-18 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nalil musyrikina ayamuru masyajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidina. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa asya ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang maknanya, tidaklah pantas orang-orang musyrik
itu memakmurkan masjid Allah. Sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Dan mereka kekal di dalam neraka. Yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun, yakhsha Allah, yang takut pada Allah saja, selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan-golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Para jamaah, kami ambil dari Al-Quran ini juga sama, namanya rumah Allah, masjid-masjid di rumah Allah, karena referensinya itu surat 17-18 itu ada asbabun nuzulnya, peristiwa turunnya ini adalah pada waktu, kalau nggak salah, perang Badar, di mana rombongan Rasulullah akan ke masjid karena kangennya untuk umroh, dicegat, dihalangi. Namun yang penghuni itu orang-orang kafir. Disitulah letaknya. Sehingga ditegaskan bahwa yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman. Kalau orang kafir itu sia-sia, karena yang disembah bukan Allah. Yang disembah adalah berhala-berhala selain Allah. Itu yang kami pahami, kami maknai seperti itu. Jadi mari kita dipercaya untuk mengelola, untuk memakmurkan masjid-masjid, terutama adalah Masjid Al-Ikhlas. Semua ini bukan tanggung jawab hanya pengurus di sini, tanggung jawab yang beriman. Sehingga diharapkan apa kontribusi, apa partisipasi untuk memakmurkan masjid itu. Nah, dengan ayat ini kami mengambil bahwa makmur itu terjadi suatu proses, di mana proses tersebut makmur bukan makmur dalam suatu secara fisik finansial, tapi dengan ketentraman hati batin itu sudah makmur. Jadi tenang jiwanya, tidak kemerungsung. Ya, diharapkan dengan tenang jiwanya Allah turunkan berkah yang berupa apa? Fasilitas. Kemakmuran bisa memenuhi kesejahteraan, bisa memenuhi kehidupan, karena masih itu kita dibutuhkan. Tentunya ya di jalan Allah, yang katakan tadi adalah yang menjalankan sholatnya, menunaikan zakatnya, infak sodakohnya, ya sebagai perwujudan bahwa apa yang kita sodakohkan, kita infakkan, bukan berarti hilang. Itulah yang sebenarnya yang harus yang dilakukan seorang yang beriman, ya. Sehingga nanti akan akan membawa ketenangan di akhirat kelak. Nah, ini kadang-kadang ya kita lupakan, sudah sering kita dengar kajian-kajian yang sifatnya Al-Quran maupun hadis tafsir yang sering kita dengar. Dengan harapan bahwa jamaah khususnya Al-Ikhlas ini ya tentunya akan meningkatkan ketakwaan kita. Nah, takwa itu intinya adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita harapkan seperti itu. Hanya memang kontinuitas
atau terus-menerus ikut mengkaji, mengaji, mendengarkan dan sebagainya, itulah meningkatkan keimanan kita bersama. Para jamaah kalian, dengan berkaitan kemakmuran masjid ini, tentunya kita juga berpikir bahwa untuk memakmurkan masjid secara fisik, ya, itu membutuhkan suatu sumber dana. Nggak ada suatu yang menanggung dana ini. Sumbernya ya kalau kita dengarkan setiap hari Jumat, itulah sumber utamanya yang kita lakukan, dan kami sampaikan ini ya cukup, Allah cukupi. Untuk apa? Baru level perawatan, pemeliharaan, belum renovasi, pembangunan, membutuhkan suatu uluran, yaitu adanya donatur, adanya wakaf yang telah kita wujudkan, seperti tempat wudhu, seperti tandon air yang ada itu semua adalah dari wakaf. Belum level hibah, ya mudah-mudahan ke depan bisa terjadi seperti itu. Ini sedang kita siapkan. Para jamaah sekalian, dengan informasi ini yang kaitannya dengan surat At-Taubah ini, tentunya perkembangan juga mengikuti, di mana Masjid Al-Ikhlas satu menyelenggarakan suatu kajian atau dakwah untuk meningkatkan keimanan kita atau kualitas ketakwaan kita beribadah beda. Kadang-kadang ya pandangan saya masih belum menarik gitu ya, belum tertarik, karena mungkin saya keliru, dikoreksi saja. Mungkin yang datang kok itu, yang ceramah kok itu. Nah ini saya mengajak jangan sampai berpikir demikian, tapi lihatlah apa yang disampaikan untuk bekal itu. Saya mengajak demikian. Nah itulah tandanya orang-orang yang beriman, yang mencintai masjidnya. Kenapa demikian? Saya kecil dulu begitu melihatnya itu. Tolong juga dikoreksi bahwa kampung saya dulu itu dinamakan Kauman karena di sekitar masjid. Apa Kauman? Kaum beriman. Jadi yang non muslim maupun yang setengah itu merasa aman di sekitar masjid itu. Nah, seharusnya di sekitar sini juga kaum beriman. Tapi apa tantangannya? Di depan kita ya ini ya. Di depan kita ada gereja. Di sana juga gereja Jawi yang saya namakan, sering saya ulang supaya ingat bahwa keimanan kita itu meningkat. Di sebelah sono itu ortodok. Di depannya di belakang kita itu ada HKBP. Kita dikelilingi itu. Nah, kami mengajak, mari kita tingkatkan, kita tunjukkan bahwa Islam di Al-Ikhlas ini, umat ini itu kompak dan bersatu. Saya katakan ini adalah kami fasilitasi, yaitu kita intern sendiri itu mengadakan kajian di intern kita, level kita, saling tukar menukar, saling isi mengisi, yaitu hari Selasa pagi habis subuh. Monggo, saya mengajak, bukan untuk orang, untuk kita sendiri. Seberapa? Mungkin ada yang lebih ahli, lebih ada saling tanya di situ. Bukan saling nyerang, tidak ada, saling isi. Nggak ada yang ahli. Keahlian itu kalau saling mengisi. Tadi juga saya bicarakan, kadang-kadang itu dalil untuk berdebat. Bukan dalil didapatkan itu untuk diimplementasikan. Untuk perdebatan. Kalau perdebatan dalil,
Kalau menurut saya itu bukan di masjid, namanya di kampus. Antara dosen menguji materinya, menguji penemuannya, bukan di masjid. Kalau sudah masjid itu diimplementasikan. Makanya sering katakan, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, program yang kita lakukan untuk mengatasi yang saya sampaikan tadi, kekurangan-kekurangan itu sudah kami daftarkan dan sudah dibentuk koperasi di Al-Ikhlas ini. Koperasi apa itu? Koperasi Sejahtera Umat, dan sudah terdaftar. Insya Allah waktu dekat akan kita sampaikan. Kemarin intern sudah kami sampaikan, namun para jamaah perlu kami sampaikan. Jadi ada koperasi, sehingga koperasi inilah yang secara profit, ya, yang bisa mengutuhkan bersyariah, nasabahnya ya jamaah. Kita awali pertama adalah monggo bidang jasa, air, listrik, telepon, pulsa, dan sebagainya yang jasa itu. Kalau bisa jamaah bisa membayar di sini. Nanti juga akan kembali kepada kita juga. Bukan saya pribadi perorangan, tidak. Untuk Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Jalan keluarnya itu. Karena Masjid Al-Ikhlas itu kan nggak ada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya seperti Al-Irsyad, Takmiriyah, itu ada bosnya. Ya, sedangkan bosnya di sini langsung Allah. Pendirinya ada. Pendirinya ada. Nanti akan kami buat seperti bukan buletin, suatu company profile bahwa Masjid Al-Ikhlas itu bentuknya seperti ini, sehingga mengetahui posisinya atau bentuknya atau cara kerjanya seperti itu. Nah, kembali lagi kepada referensi ayat ini, bahwa yang berhak untuk memakmurkan masjid itu adalah yang beriman. Nah, kita inilah yang dikategorikan yang beriman. Tentunya ahli ibadah sholat, ahli ibadah zakat, sodakoh, dan percaya kepada hari akhir. Nah, di sanalah kita akan hidup selama-lamanya. Saya aja mengingatkan saja, terutama ya diri saya dan tentunya juga saudara-saudara saya yang seiman. Kembali lagi pada koperasi, Bapak Ibu jemaah sekalian, bahwa dengan penilaian koperasi ini juga sudah menjelang sekarang ini untuk Idul Fitri tinggal berapa bulan ini ya? Pak Wahidin berapa? Tinggal berapa hari? Ya, 4 bulan ya 100. Nah, sangat pendek sekali ya. Mulai sekarang harus kita pikirkan, kita siapkan. Jangan nanti. Nah, soal nanti kita itu masih terhalang apa? PP apa itu? PPKM apa? Apa Pak? Nah, itu sedang trennya ya, bahwa PPKM untuk Desember nanti ada yang dirubah, ada yang medsos itu akan digantikan nanti PPKM diberikan Idul Fitri saja, jangan diberikan Natalan. Nah, begitulah gangguan-gangguan atau tantangan umat Muslim itu. Perlunya kita itu juga kompak dan bersatu, jangan sampai kita bercerai-berai. Dan koperasi ini kami mengendaki dan sudah kita rapatkan, yaitu kita punya catering sendiri.
Kenapa kok ada catering? Mungkin ya minta supportnya para jamaah sekalian. Kita tidak bisa mengerjakan sendiri tanpa para jamaah itu ikut memikirkan itu. Ar-Rahmah itu sudah punya catering luar biasa. Dan kita juga punya potensi-potensi jamaah ini ahli-ahli catering. Mari kita fasilitasi di sini. Kita bikin kitchen di sini untuk kemakmuran masjid ini. Bukan, nah itu nanti di bawah koperasi. Dan yang lainnya tentang kaitannya dengan kemakmuran masjid ini, bahwa nanti akan apa ya istilahnya itu, ya berakibat apa? Berakibat untuk yang tadi saya katakan bahwa untuk kebutuhan kehidupan untuk rumah tangga kita tidak ketergantungan yang dari non muslim. Itu maksudnya. Dan tata kelolanya nanti bukan sendiri, Bapak-bapak sekalian. Kita ini ada jaringan, namanya adalah koperasi demi umat. Itu terpusat di bawah MUI. Dan ini sudah saya komunikasikan. Setiap Jumat pagi, sudah lama, itu ada Zoom-nya. Jika saat ini ya yang banyak hadir ya masih saya sendiri. Ada beberapa yang bantu, yaitu anak-anak muda itu, untuk merekam atau mencatat itu. Karena itu penting. Ke depan kita tidak harus melakukan itu, kalau enggak ya ketinggalan. Namanya sarana tadi yang dipakai adalah IT. Jadi bisnisnya itu dikatakan ekonomi digital. Itu tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Kalau enggak ya ketinggalan. Sehingga koperasi ini demi umat ini, pusat ini juga jaringannya berbasis masjid dan pesantren seluruh Indonesia. Nah, inilah kesempatan yang mana harus kita gunakan untuk apa? Jangan sampai bahwa intinya dana-dana umat muslim ini justru tidak dinikmati oleh muslim. Lebih jauh seperti itu. Kadang-kadang nggak terasa kita. Contohnya, ya saya sendiri, enak tinggal masuk Indomaret, wah ada ini dan itu. Tapi nggak terasa berapa kita menyumbang di situ. Ada. Dulu kan pernah untuk sekian rupiah untuk ini. Setelah kita cek, akhirnya sampai ya namanya skala nasional ketahuan itu ya, akhirnya ya berubah seperti itulah. Kalau kewaspadaan muslim itu harus jeli seperti itu. Jadi kita banyak untuk dimanfaatkan saja, tapi kesempatan untuk beribadah kita dibatasi. Masih di dalam koperasi ini, dan kita untuk makhluk kelas ini juga berhubungan dengan jaringan, yaitu namanya Geni. Nanti suatu saat juga saya datangkan lagi, yaitu Ustadz Agus Maksum, itu pakarnya. Nah, berkaitan itu juga ada, bila mana atau cucunya atau putra putrinya yang ingin berkuliah tentang dunia IT dan nanti juga akan dikasihkan beasiswa kepada MUI, itu akan menjaring kuotanya itu sampai 1.500 lebih.
mahasiswa, dikasih beasiswa. Itu di universitas ya komputer di bawah pimpinan Profesor Laude. Ya, saya sering juga dialog tentang itu. Itulah bagaimana langkah-langkah perjuangan saya karena punya amanah untuk masjid ini, sehingga untuk meningkatkan itu tidak bisa kita hanya di intern kita. Kita harus punya jaringan-jaringan yang lain yang mana masih berkaitan dengan bagaimana peningkatan ekonomi yang berbasis masjid maupun pesantren ini. Jadi ini luar biasa kalau itu terkumpul. Nah, bagaimana teknisnya nanti sedang disiapkan untuk perangkat-perangkatnya. Para jemaah sekalian, mohon kesediaannya tanpa didukung panjenengan sedaya ya tinggal kerangka saja. Gitu loh. Tinggal kerangka saja. Enggak bisa bergerak menguntungkan orang lain, padahal kita punya potensi yang besar sekali. Contohnya nanti kalau kita insya Allah kalau kita bisa memulai bank sendiri, itu lebih bagus. Dari mana dananya? Ya dari jamaah. Ada namanya tabungan wajib, ada tabungan mudorobah, yaitu nanti ada suatu keuntungan, ada SHU-nya. Ya. Tetapi jangan berpikir nanti koperasi simpan pinjam, bukan. Gitu. Bukan koperasi simpan pinjam. Nanti kalau simpan pinjam, nanti akhirnya fitnahnya itu podo wae, itu juga riba. Nah, kita bukan itu. Karena ada suatu transaksi dan ada akadnya, sehingga itu diharapkan ya memakmurkan betul. Tidak ada suatu unsur-unsur ribanya. Nah, itu kita perhatikan. Kembali lagi pada tabungan tadi, kalau kita punya bank sendiri, panjenengan punya tabungan di konvensional itu, anggaplah kita jamaah itu punya 20 juta, 5 juta aja taruh di banknya Al-Ikhlas, nggak minta banyak. Kalau itu ada 1000 jamaah dengan 5 juta itu sudah berapa itu? Kita sudah bisa menggerakkan, kita dengan koordinasi dengan MUI Jawa Timur, MUI Pusat, dengan UKM dan sebagainya, itu kita sudah bisa punya aset. Ya, aset positif berkembang, sehingga kita ambil adalah umpama pohon itu bukan pohonnya yang ditebang, tapi buahnya tadi yang kita ambil dan tanam lagi. Itu pohon, bisa kita beli peternakan, ya. Bisa juga kita beli yang sifatnya halal, bisa hotel, ya. Ya, saya katakan ini dari pengalaman saya mengikuti suatu perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah kaliber internasional. Pola pikir, cara berpikir demikian. Ternyata kita itu harusnya bisa. Hanya tidak bersatu saja. Saya kasih contoh. Dikira 9 naga Taipang itu punya uang. Tidak. Karena kecerdikannya, dia memakai uang pemerintah atau lembaga itu dikumpulkan. Diputerkan sama dia. Setelah diputerkan, dikembalikan. Padahal yang dikembalikan tadi ya uangnya dia sendiri. Tapi keuntungannya di pihak yang mengolah tadi. Nah, itulah kita kalahnya itu di situ. Padahal kita mampu. Ini yang terjadi, yang saya lihat, saya pelajari seperti itu. Padahal kita mampu, bisa. Hanya kadang-kadang itu antara kita nggak percaya.
Itu yang namanya sering kita dengar sebagai tangki pang itu. Justru aset-aset kita juga dibeli dari uang itu juga. Kalau kita lihat itu ya kawasan, karena selama di Jakarta ya, kawasan Jakarta seperti daerah Sudirman, Senayan itu udah habis, padahal itu milik pribumi. Beli 1 bulan udah naik, dikembalikan uangnya, udah milik dia, dan naik lagi, dia menjadi bisa menguasai sisi ekonomi, padahal kita juga mampu seperti itu. Makanya kita sering kita dengar ini campur-campur ya untuk informasi ini. Kembali lagi ke dalam lagi, bahwa ke depan itu yang kita butuhkan, ya selama ini yang saya kerjakan adalah semampu saya sesuai dengan prioritas, yaitu untuk pelayanan ibadah ini dulu. Para jamaah perlu mengetahui bahwa saya hitung untuk atap masjid ini perlu perawatan. Karena apa? Bila mana hujan deras ada yang bocor atapnya itu. Yang kedua, talangnya itu sudah enggak memenuhi syarat. Untuk turun itu kan ada berapa itu, tiap sisi-sisi ini ada corong talangnya yang kapasitasnya sangat kecil ya. Itu sudah ada yang buntu. Itu ada 6 kali 4 sisi itu sudah 24. Sehingga kemarin kami hitung, itu membutuhkan dana sekitar untuk ganti atap secara bertahap saja, itu hampir 200 juta. Ya sudah sampaikan riset untuk orang yang mau menutup itu, borongan tidak diganti, hanya ditempel dengan garansi 10 tahun, itu 100 juta. Ya, saya berpikir diganti baru, tapi bertahap, sehingga tidak tempelan lagi. Itu belum talangnya, karena talangnya tadi juga sudah tidak mampu. Itu contoh seperti itu yang kita pikirkan. Apa? Untuk pelayanan rumah Allah ini. Jadi tidak hanya dipel saja, dibersihkan saja, juga perlu perawatan yang di luarnya. Ya, makanya sampai bagaimana jalan keluarnya, kita harus punya koperasi. Disitulah langkah-langkah pemikiran. Kita mengandalkan untuk warung, ya masih jauh, karena levelnya seperti itu. Belum bisa seperti itu. Nah, ini saya sampaikan informasi ini keadaan seperti itu. Alhamdulillah, Allah juga masih mencukupi. Tapi ya dengan semua itu harus dengan jujur pada diri sendiri, jujur pelaksanaannya. Karena ini yang saya katakan amanah, sak rupiah pun yang diinfakkan itu amanah, juga harus tercatat. Nah ini kadang-kadang masih sembrono atau main-main gitu. Kalau saya nggak bisa seperti itu, perlu dipahami seperti itu Bapak-bapak sekalian. Tuh. Itulah beberapa yang ke depan itu yang sampaikan. Ada hal lagi yang mendesak. Saya kemarin kan WA kepada Wakil Wali Kota Pak Armuji ya. Saya sampaikan, saya memberikan saran, perlu adanya RPH. Karena ini kegiatan umat muslim. Jangan sampai RPH tersebut campur dengan pemotongan-pemotongan non-muslim tidak bersyariah. Soal diterima terserah. Itu usulan atau saran saya. Itu salah satunya karena menyangkut masalah kegiatan Islam. Karena Islam makin lama makin banyak yang mau berkurban, sehingga fasilitas pelayanan itu terbatas. Saya sampaikan. Nah itu pemerintah, tugasnya pemerintah untuk melayani rakyatnya. Tapi tetap dikasih masukan. Ini salah satu yang dari masjid. Saya sebagai masyarakat, sebagai RT, tak masukkan contohnya, kaki 5 itu jangan diusir,
Bagaimana tata kelola kaki lima itu? Dia tuh potensi. Jangan potensi ditarii, potensi untuk kehidupan dia bisa meningkat ekonominya. Saya melihat di mana? Singapura, Malaysia, itu tata kelola kaki lima itu teratur sehingga dia bisa hidup dan tertib. Ya kenapa Indonesia tidak tertib? Ya karena itu menganggap wah itu potensi untuk saya dapat masukan. Jangankan itu parkir aja rebutan. Loh nggih lah. Parkir di sini saya buat rebutan tiap Jumat itu. Tinggal presiden namanya Pak Tris itu, pembina sini itu, bawa mobil kasih karcis 5.000. Nah, ini fakta, tak simpen karcis itu, tak sampaikan, soalnya itu ilegal. Banyak manfaatnya. Kalau itu dimanfaatkan itu bisa, ya menurut saya bisa apa itu terbagi dan tersalurkan. Jadi tidak mubadir gitu, karena nggak ada tata kelola. Contoh itu cara untuk memakmurkan itu berbagai sisi dari sumber-sumber situ itu bisa. Tapi terutama para jamaah sekalian, apa yang kami sampaikan ini adalah suatu rencana, satu koperasi ini sudah kita daftarkan ke depan koperasi, sudah ada secara hukumnya akte notaris. Kenapa hukumnya? Jangan sampai kita melanggar hukum tersebut. Sekarang itu mudah dicari-cari kalau nggak ada suatu apa itu dasar hukumnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini pada para jamaah sekalian bisa menjadi suatu pemikiran apa yang dilakukan oleh kepengurusan di YMAI ini. Mungkin sampai di sini dulu, mungkin ada suatu feedback atau saran yang perlu disampaikan, kami perlukan itu. Monggo, mungkin ada masukan-masukan. Monggo. Ada yang ingin memberi masukan? Nggak ada. Dan kami informasikan juga itu belum selesai. Itu buat apa kok ngambil apa itu tempat toilet di luar, itu sudah pernah kami sampaikan bahwa itu juga untuk pelayanan supaya tidak mengganggu tempat-tempat untuk ibadah. Bukan berarti nggak boleh ya. Kadang kan ada di medsos itu, mari kita samakan persepsi, pandangan atau pemikiran. Boleh masjid itu untuk tidur, untuk 24 jam terbuka, tapi ikut ngamankan, tentunya ada tatanannya. Kadang-kadang masjid kok ditutup untuk ini, karena situasi. Nah inilah perlu persepsi di situ. Jadi yang boleh tinggal di sini itu adalah musafir atau hal-hal yang tertentu yang dibolehkan. Tidak semua harus di sini. Pernah saya sampaikan, saya itu jalan-jalan ke masjid, mungkin jenengan tahu ya, masjid Tembok itu bersih gitu, toiletnya juga bersih. Siapa yang bersihkan gini Pak? Ternyata ya itu ada kaki lima, ada tukang becak yang di situ. Loh, kok di sini? Iya Pak, saya pokoknya membantu bersihkan saja. Terus dibayar? Enggak Pak, saya enggak, saya bisa tidur sini dikasih gini udah senang. Nah itu yang kami sebetulnya cari seperti itu. Ya, tapi di sini kan semua harus membutuhkan ya uang. Nah, cabut rumput ya uang, ini uang. Padahal bisa kita kerjakan bersama. Itu yang kondisi yang saya hadapi. Tapi memang keadaan demikian ya tidak bisa kita pungkiri kondisinya seperti itu. Makanya mungkin dengan mengaji kita bersama-sama itu bisa merubah apa itu, meningkatkan keimanan kita sehingga kita bisa apa itu mengerti, sepaham, sejalan, sememikiran. Mungkin Pak
Supaya kepada usulan perlu saya masukan-masukan. Monggo Bapak. Udah. Berapa menit lagi? 3 menit. Baik, itu yang kami sampaikan. Bagaimana memakmurkan masjid itu haknya orang-orang yang beriman. Makanya di Indonesia itu setiap lingkungan masjid itu namanya kauman. Nah, sekarang kaumannya sudah hilang. Bahkan masjid pun bisa ditutup. Sing nutup bukan yang beriman. Nah, ini tantangan kita. Kita kembali bahwa kita jangan meninggalkan perintah Allah dan apa yang dijalankan Rasulullah utusannya. Kita satu komando Sidratul Muntaha. Hasilnya Sidratul Muntaha adalah Al-Quran dan hasilnya implementasi adalah kita sholat. Sholat itu bukan 5 waktu saja. Setiap langkah kita, duduk kita, bicara kita, ya sholat. Karena inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Hanya saya itu berpesan sesama muslim, hadirkan Allah setiap saat, bahwa kita pun bisa bicara karena ada Allah, kita berjalan karena ada Allah, kita bisa makan karena ada Allah. Kalau nggak ada Allah, kita ya sudah tiada di bumi ini, ditelan bumi ini. Itu yang saya pahami, dan saya juga masih belajar, bersama-sama belajar. Hasil belajar kita juga sharing, kita sampaikan sesama beriman. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada penyampaian saya yang tidak sengaja atau tidak ada unsur itu, tapi sesama muslim itu bersaudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.